Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema dengan judul hubungan kamu dan dia ke depannya, ya. Hubungan kamu dan dia ke depannya. Di sini saya bukan meramal, di sini saya bakal membaca tanda-tanda secara energi, saya bakal membaca pola-pola yang terjadi kamu dan dia seperti apa. Dan itu merupakan hal yang kita baca secara energi. Jadi sekali lagi kita bukan meramal, tetapi kita membaca tanda-tanda, karena kita tahu bahwa apa yang terjadi hari ini adalah hasil dari investasi di hari-hari kemarin, gitu kan. Dan otomatis apa yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk hari-hari esok atau masa depan kita. So di sini sekali lagi saya membaca pola dan tanda-tanda yang terjadi saat ini, dan itu adalah sebuah refleksi untuk hari kedepannya nanti seperti apa. Nah, tentu di sini bakalan ada hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman dan bisa merubah cara berpikir kita, bisa merubah cara pandang kita, bisa merubah apa yang kita lakukan demi kita bisa menciptakan keajaiban di hari esok. Oke, teman-teman, langsung aja kita bakal shuffle kartunya, dan ini adalah bersifat general, so tidak akan semuanya bisa resonate, tidak akan semuanya bisa pas, gitu kan. Saya mencoba menarik seluruh energi secara general, all zodiac, all people, dimana mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman, terutama ketika ternyata nanti video ini adalah resonate bagi teman-teman, ya. Ini keluarnya 2, jadi nggak berlaku. Kita shuffle lagi. Keluar 1 dan jatuh, kita ambil. Oke. Teman-teman, tema pada kesempatan kali ini adalah hubungan kamu dan dia untuk kedepannya. Hubungan kamu dan dia untuk kedepannya seperti apa? Dan kita juga nanti bakal melihat kondisi dan situasi saat ini seperti apa berdasarkan kartu-kartu atau tanda-tanda kartu yang keluar, energi dari kartu yang keluar itu seperti apa. Dan itu adalah bisa dijadikan sebuah refleksi untuk kedepannya nanti, sebuah hal yang bisa kita lihat untuk kedepannya nanti. Tetapi yang jelas ini bisa menjadi sebuah warning, sebuah peringatan, atau sebuah wacana-wacana agar tentu setiap orang ke depannya kepengen memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Kita shuffle kartu dulu teman-teman untuk mengeluarkan 5 kartu pertama di baris atas, dan nanti kita lihat seperti apa. Sudah keluar 3 kartu. Satu kartu lagi. Baik teman-teman, di sini sudah 5 kartu keluar. Ada Two of Swords, ada King of Wands, ada Death, kemudian ada Seven or Eight of Wands, dan juga ada The Hermit. Kalau dilihat dari kartu dan tanda di sini, saya merasakan antara kamu dan dia itu memiliki sebuah terutama kamu. Dan teman-teman, ini energi bisa kebolak-balik ya. Jadi kalau misalnya ternyata energinya kebalik atau tidak pas, atau yang kamu rasakan bukan aku yang merasakan begini tapi dia, ya tinggal dibalik aja dan tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada kehidupan kamu atau pada keadaan kamu sendiri. Saya melihat di sini bahwa ada semacam keraguan, ada semacam hal yang membuat kamu ragu atas pasangan kamu, gitu loh. Jadi saya merasakan dan melihat perasaan kamu, atau banyak pikiran-pikiran atau hal-hal yang membuat kamu itu ragu untuk melangkah ke depan bersama dia. Saat ini saat ini saya melihat bahwa kamu ada semacam keraguan-keraguan. Nah, keraguan ini tentunya menjadi sebuah pola yang nanti ke depannya pun akan berpola gimana sih? Jadi dia memiliki saling memiliki efek ya, ada sebab akibat. Dan ketika teman-teman saat ini merasa ada keraguan-keraguan, otomatis ini akan berdampak kepada hari esok dan kedepannya nanti. Nah, di sini saya melihat sebuah keraguan. Pertama mungkin karena keadaan-keadaan secara personal, jadi hubungan secara personal. Jadi artinya kamu mungkin lebih kepada melihat sikap dia, karakter dia, dan sebagainya. Itu kamu sekarang ini kayak ragu, ya. Jadi kayak ada keraguan-keraguan. Sepertinya kamu belum terlalu yakin bahwa dia adalah jodoh atau pasangan yang terbaik. Itu yang saya lihat dari kartu pertama. Nah,
Di sini saya melihat bahwa sepertinya dia termasuk atau tipe orang yang sangat mendominasi. Dia tipe orang yang kepengennya berkuasa, tipe orang yang egonya tinggi, sehingga itu adalah salah satu hal atau bagian-bagian yang membuat kamu tuh ngerasa ragu bahwa ini ke depan gue bisa aku bisa ini nggak sih, bisa survive bareng-bareng sama dia apa enggak, bisa bahagia bareng sama dia apa enggak, karena kenyataan di kondisi saat ini sepertinya tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kamu. Aku melihatnya begitu ya teman-teman. Jadi, dan di sini otomatis ada pesan juga bahwa King of Wands, teman-teman harus mendapatkan semacam tuntunan, saran atau bimbingan atau konsultasi untuk melihat secara detail, secara lebih jauh sebenarnya hubungan kamu ini seperti apa sih. Artinya kamu bisa mengkonsultasikan hal ini kepada siapapun yang kamu anggap dia adalah orang yang bisa memberikan solusi dan juga pencerahan buat kamu. Nah, di sini teman-teman harus ada semacam itu, karena ini adalah bagian dari, bukan kamu tidak percaya diri, tapi adalah bagian dari tuntunan-tuntunan untuk meyakinkan, untuk memastikan bahwa ini kedepannya sebenarnya bagus atau tidak. Walaupun sebenarnya sekali lagi di sini kita bukan meramal ya, karena meramal identik dengan kita mendahului kersaning Gusti Allah gitu kan. Itu tidak boleh, dan saya paham hal itu. Maka saya selalu katakan dan selalu tekankan bahwa ini bukan meramal, tetapi ini membaca tanda, membaca energi, membaca tanda, dan tanda itu memiliki pola ya. Pola itu terjadi karena kan gini, bahwa apapun yang kita lakukan teman-teman, setiap hari, setiap saat, repetition ya, berulang, dan semua itu otomatis akan terekam di alam bawah sadar kita, terekam di pikiran bawah sadar kita, bahkan tidak hanya di pikiran bawah sadar kita, tapi secara tubuh kita itu pun merekam segala sesuatu yang terjadi. Karena mungkin teman-teman pernah mendengar kata-kata bahwa tubuh kita itu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Jadi seperti misalnya contoh trauma ya, trauma kejadian tertentu di masa lalu itu sebenarnya sangat terekam kuat, tidak hanya di pikiran bawah sadar, tapi di sistem tubuh kita, di saraf kita, di tubuh kita itu juga terekam kuat. Ya, tidak hanya trauma, juga mungkin penyakit ya, sakit atau penyakit itu juga bisa memiliki pola, dan itu karena apa? Karena terekam kuat di dalam tubuh kita. Jadi sistem tubuh kita itu memiliki kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga bisa merekam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Itu kalau boleh saya sampaikan seperti itu, sehingga ini bisa menjadi sebuah pemahaman bagi teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa mengerti ya bahwa saya membaca, menyampaikan semua ini tentunya berdasarkan teori-teori tersebut. Karena biologi tubuh kita, biologi tubuh Anda itu memiliki jaringan sel saraf serta susunan semacam neurokimiawi ya, atau hormon yang ada di saraf-saraf ya, dan bahkan itu bisa menghasilkan ekspresi genetik Anda, dan akan sesuai. Jadi gini, kejadian-kejadian itu akan sesuai dengan apa yang terekam di dalam tubuh kita. Makanya ada hal yang sangat penting yang harus kita ketahui dan kita belajari tentang diri kita. Makanya di channel Keajaiban Hidup saya selalu atau mencoba membahas hal-hal yang berkaitan dengan siapa diri kita, siapa sih kita ini, tujuan kita, misi kita dalam kehidupan kita apa, tujuan kita dan sebagainya tentang keajaiban hidup ya. Jadi kalau teman-teman kepengen mendapatkan informasi lebih atau materi-materi lebih dan kita bisa belajar bersama, silahkan teman-teman bisa berkunjung ke channel Keajaiban Hidup. Oke. Nah, sekali lagi teman-teman, saya melihat bahwa semua itu berdasarkan jejak rekam apa yang ada di dalam pikiran kita. Bahkan kalau boleh saya bilang ya teman-teman, banyak orang yang hidup saat ini tetapi dia tidak benar-benar hidup di saat ini, tidak melakukan yang namanya present moment, karena banyak orang yang hidup justru hidup di masa lalu. Artinya apa? Artinya banyak orang yang masih membawa masa lalu ke dalam kehidupan sekarang ini. Jadi pikirannya, angan-angannya, pemikiran-pemikirannya itu selalu saja ke belakang, mengingat masa lalu, kejadian yang membuat dia trauma, yang membuat dia sakit hati dan sebagainya, sehingga kita lupa dengan kehidupan sekarang ini. Kita lupa untuk melakukan present moment. Kita lupa untuk melakukan sesuatu yang harusnya bisa kita syukuri ya. Jadi banyak hal seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kita kembali ke kartu di sini teman-teman, bahwa semua itu harus kamu konsultasikan gitu kan.
Karena saya melihat keraguan-keraguan seperti ini pun juga berdasarkan dari apa? Pengalaman kamu di masa lalu, jejak rekam di bawah sadar kamu, di pikiran bawah sadar kamu, di alam bawah sadar kamu, atau di sistem tubuh kamu juga. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tubuh biologi kita atau biologi tubuh kita itu memiliki jaringan sel saraf yang saling berhubungan, gitu kan? Yang artinya di neurokimiawi kita itu bisa menciptakan segala sesuatu yang pada akhirnya itu tadi penyakit itu bisa direkam, tubuh kita ngerekam, gitu kan. Nah, nanti ada pola-pola yang terjadi, misalnya setahun sekali, berapa bulan sekali, itu ada orang yang tiba-tiba sakit, ya. Jadi oke, sebentar, motor lewat kencang banget. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa ya teman-teman pasti pernah merasakan ada kejadian yang mirip, serupa, atau bahkan sama, entah itu setahun sekali, 6 bulan sekali, 2 tahun sekali, dan sebagainya. Atau sakit yang yaitu tadi setahun sekali sakit, misalnya bulan-bulannya itu sama, bulan Februari, Maret, apa misalnya, gitu kan. Nah, coba amati, itu adalah sebuah pola atau servo mekanisme yang memang terjadi dalam diri kita. Nah, saya membaca berdasarkan teori-teori itu, maka saya katakan bukan meramal, ya teman-teman, sekali lagi. Nah, di sini teman-teman saya melihat, saya menggabungkan ya banyak ilmu, tidak hanya dari tarot reading saja seperti ini, tapi juga dari berbagai keilmuan yang saya coba untuk saya share ke teman-teman, karena di sini kita sifatnya belajar bersama. Nah, teman-teman, di kartu ketiga, death, ya, death ini bukan berarti dalam arti kata mati yang sesungguhnya, tetapi mati, berhenti dari fase sebelumnya menjadi fase yang baru. Artinya kalau teman-teman kepengen mengubah masa depan, so apa yang dirubah adalah apa? Rubahlah cara berpikir yang tidak membawa pola-pola masa lalu atau energi masa lalu ke dalam kehidupan sekarang. Karena kalau masih, jadi gini polanya, masa lalu yang masih kebawa ke dalam kehidupan sekarang, maka kehidupan sekarang ini menjadi investasi untuk masa depan. Jadi konsepnya secara sederhana saya gambarkan seperti itu, teman-teman. So di kartu yang ketiga di sini ada pesan bahwa kamu harus mengakhiri fase yang memang tidak baik ini, keraguan, trauma, kecemasan, kebingungan, kebimbangan, dan sebagainya, atau marah, dendam, benci, sakit hati, luka batin, itu harus diberhentikan, ya, supaya ada semacam keyakinan-keyakinan yang otomatis menghilangkan keraguan-keraguan tersebut. Nah, death ini menunjukkan bahwa kamu harus merubah atau berhenti, tidak melanjutkan lagi kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lama, di masa lalu, atau di masa-masa sekarang, dan kamu harus mengubahnya dan masuk ke fase yang baru. Nah, fase yang baru otomatis menuju kepada hal yang lebih baik, menuju kepada hal yang lebih positif, sehingga itu akan membawa investasi kepada masa depan kamu. Nah, so di kartu keempat di sini kamu harus berjuang untuk melakukan itu. Tidak ada sesuatu yang datang tiba-tiba, tidak ada sukses yang tiba-tiba datang. Semua by proses, semua melalui perjuangan, semua melalui upaya-upaya dari pembelajaran kita, sehingga itu menjadi sebuah titik-titik langkah ke depan yang jauh lebih baik, ya. Nah, The Hermit menunjukkan bahwa teman-teman untuk melakukan perubahan, untuk menciptakan perubahan, ya, karena gini teman-teman, kita harus keluar dari zona nyaman, ya. Memang susah, keluar dari zona nyaman itu tidak gampang. Keluar dari zona nyaman itu tidaklah mudah. Karena apa? Untuk keluar dari zona nyaman itu membutuhkan proses yang kadang-kadang satu membuat kita tidak nyaman, ya. Membutuhkan proses. Ya, proses itu pertama kita tidak nyaman. Yang kedua kadang-kadang menyakitkan, ya. Yang ketiga kadang-kadang kita harus rela berkorban dan merasakan sesuatu yang tidak nyaman sampai kita merasakan semacam perubahan-perubahan sedikit demi sedikit. Karena apa? Apapun bentuknya, ketika kita keluar dari zona nyaman, pasti ngerasa tidak nyaman, menyakitkan, menyebalkan kadang-kadang, dan membuat kita itu seperti nggak betah dan sebagainya. Tapi sekali lagi, segala sesuatu harus kita lakukan secara berulang-ulang atau repetition, ya. Ketika lakukan berulang-ulang, ketika kita melakukan secara berulang-ulang, maka sistem saraf kita, sel-sel kita, alam bawah sadar kita, atau subconscious mind kita, itu otomatis akan menerima berulang, otomatis itu akan menjadi sebuah kebiasaan atau habit baru, ya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa konsep dari sebuah proses perubahan atau prosesnya sebuah nasib, kejadian,
masa depan atau nasib kita itu adalah dimulai dari pikiran, ya. Jadi urutan konsepnya kurang lebih seperti ini: pikiran menghasilkan kata-kata, kata-kata menghasilkan tindakan, dan tindakan itu akan menciptakan habit atau kebiasaan, dan kebiasaan itu akan membentuk karakter, ya. Nah, karakter itu akan menghasilkan apa? Hasil akhirnya adalah nasib seseorang. Jadi jelas ya sampai sini teman-teman, kalau misalnya nasib kita kepengen bagus, otomatis dimulai dari bagaimana cara kita merubah berpikir kita. Karena semua itu akan menarik keberuntungan, menarik keajaiban dan energi yang positif. Nah, jadi di sini teman-teman harus melakukan semacam perenungan, semacam meditasi, relaksasi, healing lah dan sebagainya, dan tentu melakukan pembelajaran-pembelajaran, ya. Teman-teman menarik diri untuk melakukan pembelajaran, belajar ke sana kemari, mencari guru dari ini itu dan sebagainya. Guru itu bisa bermacam-macam, bisa dari orang langsung, bisa datang ke seseorang, bisa dari guru-guru para saintis yang memang tokoh-tokoh di dunia yang menemukan berbagai macam keilmuan gitu kan, khususnya di dunia spiritual, atau dari buku lah, dari televisi, dari YouTube, dari apapun itu bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan bisa kita jadikan sebagai guru kita. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekali lagi teman-teman, saya mencoba membaca hubungan kamu dan dia ke depannya. Hubungan kamu dan dia ke depannya seperti apa? Kita cek lagi. Dua kartu lagi, teman-teman, dua kartu lagi. Di sini sudah keluar ada Seven of Cups, ada The Moon, ada Six of Pentacle, terus satu lagi Ace of Wands, dan kemudian ada Five of Sword. Baik teman-teman, saya baca sekali lagi. Di sini ada Seven of Cups, The Moon, Six of Pentacles, ada Ace of Wands, ada Five of Sword. Teman-teman, hidup ini pilihan, ya. Hidup ini pilihan, bahwa setiap orang pasti dihadapkan dengan pilihan. Nah, pilihan-pilihan itu otomatis membuat kita berpikir mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita pilih agar kehidupan kita ke depan lebih baik lagi. Nah, syarat dan hal yang harus diperhatikan teman-teman, bahwa tadi saya bilang kebimbangan akan muncul. Nah, hubungan kamu sama dia itu sepertinya ada kayak semacam pilihan. Kamu ngerasa kayak ada pilihan. Saya nggak ngerti di sini pilihan kamu, misalnya ternyata apakah kamu ada orang lain atau ada pandangan lain, atau sebaliknya apakah dia seperti itu, ya. Jika memang ternyata ada, kamu masih tidak fokus kepada satu orang ke pasangan kamu, ini akan menimbulkan bahaya-bahaya tertentu. Ada energi-energi tertentu yang nanti membahayakan hubungan kamu di masa depan, hubungan kamu sekarang ke masa depan, ya. Artinya kalau misalnya ternyata ada hal-hal yang menyertai, ya, sebut saja kamu tidak loyal, kamu tidak setia dengan pasangan, atau sebaliknya pasangan kamu tidak setia sama kamu, ini tentu akan menimbulkan resiko-resiko terhadap hubungan dan kedepannya, ya. Oke, jadi ini harus diwaspadai. Dan saya melihat ada hal ini ya teman-teman, ya, ada hal ini, entah dari kamu atau entah dari dianya, ya. Saya melihat itu ada. So kalau boleh saya sarankan, ini harus segera dibereskan ya teman-teman. Kalau kamu kepengen memulai suatu kehidupan yang baru di sini, ya, seperti yang Ace of Wands di sini, kamu harus clearing dulu, harus clearkan dulu gitu loh, masalah-masalah yang melibatkan orang yang lain atau pasangan kamu. Artinya gini deh, jangan pernah mendua, jangan pernah ada orang ketiga
Kalau kamu kepengen hubungan kamu tuh aman, kalau kamu kepengen hubungan kamu ke depannya baik, kalau kamu kepengen dilihat dan dinilai oleh orang lain dengan penilaian yang baik, so setialah, ya kan? Itu standar, syarat utama. Nah, karena dengan kualitas diri yang seperti itu, setia, loyal dan sebagainya, otomatis kedepannya pun kamu akan menjadi mudah. Orang menilai dan melihat kamu adalah baik, ya. Nah, di sini saya melihat ada bahaya yang tersembunyi yang harus kamu bereskan, ya. Kalau misalnya ini terkait dengan adanya orang lain atau pandangan-pandangan lain, maka harus kamu bereskan. Karena tidaklah mungkin kamu hidup menjalani kehidupan tapi dengan beberapa pilihan. Ya, so ini hindari, dan ini warningnya adalah hal yang berbahaya. Oke, teman-teman, di sini ada pesan untuk banyak memberi, untuk banyak berbagi, ya. Perbuatan baik, memberi, bersedekah dan sebagainya semacam itu, otomatis itu menghindarkan kita dari kesialan, menghindarkan kita dari energi negatif. Allah akan memberikan kenikmatan, rezeki, dan juga membantu jalannya kita supaya lebih lancar ke depannya. So, ketika kamu sekarang ini kan ke depan nih, ya, ke depan. Jadi, kondisi hubungan kamu dengan dia ke depannya itu seperti apa? Sekali lagi bergantung banget pada kondisi saat ini. Jadi, kalau kondisi saat ini kamu masih belum jelas, ya otomatis ke depannya nanti kamu tidak akan mendapatkan keadaan, situasi, dan masa depan yang baik seperti yang kamu inginkan. Tidak ada kebahagiaan dan sebagainya. Nah, di sini saya melihat bahwa ada Ace of Wands. Di sini sepertinya ada konflik-konflik, ya. Nah, konflik-konflik ini harus dibereskan, teman-teman. Karena sekali lagi, kalau ini tidak segera dibereskan, kondisi hubungan kamu sekarang jelek misalnya, ke depan pun akan tidak baik. Itu kita lihat dari kartu oracle-nya. Express your love, healing family issues, engagement, free yourself, true love. Oke. Jadi pesannya sangat bagus sekali ya teman-teman. Di sini ada express your love, healing family issues, engagement, free yourself, dan true love. Dimana ketika kamu kepengen mendapatkan segala sesuatu yang lebih baik, cinta yang sempurna, cinta yang memang seperti apa yang kamu pengenkan, ya sudah, kamu harus melakukan healing, terapi, perbaikan diri dan sebagainya. So, di situ kamu akan melangkah kepada engagement, sesuatu yang sudah kamu inginkan, melangkah kepada jenjang yang lebih tinggi, melangkah kepada perkawinan, dan finalnya adalah di situ. So, bebaskan diri kamu dari segala hal yang memang mengakibatkan kondisi ini tidak baik, ya. Jadi kamu harus benar-benar free, harus healing, harus melakukan segala sesuatu, perubahan, perbaikan. Dan itu tidak mudah, saya tahu, tetapi ya apapun itu harus kamu lakukan ketika kamu kepengen masa depan kamu lebih baik. True love, di sini saya melihat bahwa kamu akan menemukan cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya ketika semua kamu bereskan, semua kamu lakukan perubahan-perubahan, healing terapi, pembersihan energi, aura, perubahan sikap, mental, cara berpikir, ya, tindakan, habit-habit, kebiasaan-kebiasaan buruk dirubah menjadi baik. Terus kemudian karakter otomatis akan kebentuk dari situ, dan finally bahwa nasib kamu akan berubah menjadi lebih baik. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat, dan buat kamu yang kepengen melakukan personal reading, self healing, atau juga spiritual coaching, silakan aja untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi, ya. Silakan teman-teman bisa langsung ngobrol dengan saya sesuai dengan kebutuhan kamu apa, karena bisa jadi di sini tidak semuanya resonate, atau kamu kepengen melihat lebih detail, lebih jauh lagi tentang segala sesuatu yang langsung berhubungan dengan kamu dan dia, silakan aja, ya. Jadi insya Allah itu akan jauh lebih akurat, jauh lebih resonate, ya, karena sifatnya itu adalah private atau pribadi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.